Halo semuanya, pernah nggak sih kalian baca novel sampai lupa waktu? Nah, pernah kepikiran nggak? Apa sih rahasianya yang bikin cerita itu bisa sehidup itu? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Siap-siap, cara pandang kalian soal membaca bakal berubah. Coba deh ingat-ingat lagi, perasaan pas kita benar-benar tenggelam dalam sebuah cerita. Rasanya kayak kita ada di sana, ya kan? Nah, koneksi magis inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar sebuah cerita hebat. Dan percaya deh, cuma dalam 5 menit ke depan, kita bakal ungkap arsitektur tak kasat mata yang jadi penopang setiap cerita keren. Yuk kita mulai petualangan kita. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya, awal mula sebuah cerita. Terus kita akan membedah anatomi novel. Setelah itu, kita lihat kekuatan gaya bahasa, lanjut ke langkah merancang novel, dan yang terakhir, kisah Anda menanti. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Setiap novel hebat itu, bayangin aja kayak bangunan yang megah. Kelihatannya rumit, tapi semuanya itu dimulai dari fondasi yang sama. Yuk kita lihat apa aja sih batu bata pertamanya. Oke, sekarang kita ganti profesi. Kita bakal jadi ahli bedah sastra. Siapin pisau bedah kita karena kita akan membedah sebuah novel. Dan lihat organ-organ vital apa aja yang bikin dia hidup dan berdetak. Pada dasarnya, ada 2 kekuatan besar yang membentuk novel. Pertama, ada unsur intrinsik. Ini semua yang ada di dalam cerita. Kayak tokoh, alur, tema, dan sebagainya. Terus, ada unsur ekstrinsik. Ini yang ada di luar cerita. Misalnya, latar belakang penulisnya atau kondisi sosial waktu novel itu ditulis. Nah, untuk sekarang, kita fokus ke yang di dalam dulu ya, ke unsur intrinsik. Tema itu bisa dibilang jiwanya cerita. Ini bukan soal apa yang terjadi, tapi kenapa semua itu penting. Contoh gampangnya Harry Potter. Ceritanya kan bukan cuma soal bocah penyihir kan, tapi tentang persahabatan, keberanian, dan perjuangan melawan kejahatan. Nah, itulah temanya. Kalau tema itu jantungnya, alur atau plot ini adalah kerangkanya. Rangkaian kejadian yang nyambung satu sama lain, yang bawa kita dari awal sampai akhir. Tanpa alur yang kuat, cerita bisa-bisa ambruk jadi tumpukan adegan acak yang gak ada artinya. Nah, penulis itu bisa main-main sama waktu lewat alur ini. Ada alur maju yang paling umum ceritanya lurus aja dari A ke B ke C. Terus ada alur mundur atau flashback yang bawa kita ke masa lalu buat ngungkapin rahasia. Dan yang seru ada alur campuran yang lompat-lompat antara masa lalu dan masa kini. Ini bisa bikin cerita jadi makin tegang dan gak ketebak. Sekarang kita ngomongin tokoh. Mereka lah alasan kita peduli sama sebuah cerita kan? Penokohan itu seni menciptakan mereka, ngasih mereka kepribadian, impian, bahkan luka batin, sampai kita sebagai pembaca lupa kalau mereka itu sebenarnya cuma rekaan di atas kertas. Ini juga super penting. Dari mata siapa kita ngelihat ceritanya? Apakah kita ada di dalam kepala si tokoh utama? Atau kita kayak dewa yang bisa lihat pikiran semua orang? Percaya deh, pilihan sudut pandang ini bisa mengubah segalanya. Coba perhatiin deh kutipan ini. Dengerin kata aku. Nah, kata aku ini langsung narik kita masuk ke dalam cerita lewat sudut pandang orang pertama. Kita jadi bukan penonton lagi, kita seolah-olah jadi saksi mata, ngerasain langsung apa yang dirasain si karakter. Rasanya jadi personal dan intim banget kan? Oke, kerangkanya udah, organ-organnya udah. Sekarang kita ngomongin cat dan dekorasinya, yaitu gaya bahasa. Ini kayak sidik jari uniknya setiap penulis, yang bikin cerita jadi punya rasa yang khas. Kuncinya di sini, bukan cuma soal apa yang diceritain, tapi bagaimana cara menceritakannya. Penulis A mungkin cuma bilang, malam itu gelap. Tapi penulis B bisa jadi nulis, malam mendekap bumi dengan selimut beludru hitamnya. Nah, kerasa kan bedanya? Itulah sidik jari mereka. Sip, sesi pembedahan kita selesai. Sekarang kita ganti topi lagi. Bukan lagi jadi analis, tapi jadi arsitek. Ini dia, langkah-langkah praktis buat ngerancang cerita kamu sendiri dari nol. Anggap aja ini resep simpelnya. Pertama, tentukan ide besarnya, temanya. Kedua, ciptakan masalah atau konfliknya. Ini yang bikin cerita seru. Ketiga, rangkum semuanya dalam sinopsis singkat. Dan terakhir, baru deh susun kerangkanya secara lebih detail. Cuma 4 langkah, dari ide jadi rancangan cerita. Nah, alat bantu kayak tabel ini berguna banget loh. Kenapa? Karena ini maksa kita buat mikirin dan nulisin elemen-elemen kuncinya. Siapa tokohnya, di mana latarnya, gimana alurnya, sebelum kita nulis kalimat pertama. Ini benar-benar kayak blueprint atau denah bangunan buat cerita kita.
Jadi kita udah menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Dari yang awalnya cuma pembaca, terus jadi seorang analis, dan sekarang calon arsitek cerita. Coba kita rangkum lagi yuk, senjata apa aja yang udah kita kumpulin. Ingat 3 kata kunci ini: urai, analisis, dan ciptakan. Kalian sekarang punya kunci untuk membuka rahasia di balik novel-novel favorit kalian. Tapi lebih dari itu, kalian juga punya bekal untuk mulai membangun dunia cerita kalian sendiri. Kalian bukan lagi cuma penikmat, kalian adalah calon pencipta. Karena setelah semua teori, struktur, dan anatomi ini, pada akhirnya semuanya kembali ke satu pertanyaan penting. Semua alat ini cuma nunggu ada yang pakai. Jadi sekarang giliranku yang nanya ke kalian, kisah apa yang akan kalian ceritakan?